wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, kita akan memasuki tahap praktek dari atau ilustrasi praktek, ya, semacam gambaran praktek, bukan sesungguhnya, tentang memandikan, mengkafani insyaallah ta'ala, dan nanti sekilas tentang mensolatkan dan menguburkan jenazah. Semuanya serba sekilas karena waktu yang kemungkinan tidak mencukupi. Taib. Sebelum saya mulai tentang mengkafani, maka saya akan ulangi kembali tentang memandikan sekilas. Pertama, apa yang dilakukan? Mayit kita lepas bajunya dengan gunting. Kalau memungkinkan tanpa gunting juga bisa. Sebelumnya adalah apa? Mayit kita letakkan di atasnya kain yang menutupi auratnya. Ya, nanti insyaallah akan dipraktekkan oleh saudara kita. Kemudian setelah itu mayit kita tegakkan mendekati duduk. Kemudian perutnya kita apa? Urut. Kemudian sambil dibersihkan kotorannya dengan tangan kita ini, ya, yang sudah memakai sarung tangan. Setelah itu disarankan untuk ganti sarung tangan untuk proses selanjutnya, yaitu apa? Mayit diwudukkan bagian kanan terlebih dahulu, yaitu telapak tangan, seperti orang diwudukkan biasanya. Kemudian sebelah kiri. Setelah itu kita siapkan satu ember kecil, satu gayung kecil air, ya, berisi daun sider kalau ada, ya, daun sider atau daun bidara kalau di Indonesia. Kemudian nanti mayit kita apa? Kepalanya, rambutnya kita basahi atau basuh dengan air, kemudian juga apa? Jenggotnya, ya. Setelah itu semua siap, maka tadi kita bilang mewudukkan, ya. Jangan lupa ketika mewudukkan kita ambil kapas atau kain, kemudian kita bersihkan lubang hidung dan juga gigi. Mau pakai sikat gigi boleh, mau pakai siwak juga boleh, tapi intinya jangan memasukkan air ke rongga mulut. Demikian. Setelah selesai, maka kita mulai taraf pemandian. Di sini nanti saya akan dibantu oleh saudara-saudara kita dari tim pemuda Darussalam. Seperti saya katakan tadi, bahwasanya idealnya adalah dilakukan oleh 5 orang. Kita kan tujuannya nanti kerja tim, bagaimana tidak terlalu banyak orang tapi efektif kerjanya. Sebelum nanti kita ada tim, maka yang perlu disiapkan secara sederhana saja adalah ember yang nanti akan kita isi dengan air sabun, ya. Kemudian ember yang kedua adalah berisi air bersih, dan ember yang ketiga berisi air kapur barus yang sudah kita gerus, ya, sampai lembut. Kemudian juga jangan lupa kapas, ya, kapas yang besar, juga nggak harus kecil-kecil seperti ini, bisa. Kemudian wewangian, ya, hanut kalau dalam bahasa Arabnya itu hanut, yaitu wewangian yang nanti akan kita letakkan di kapas untuk menutupi lubang-lubang mayat, lubang dubur, kemudian lubang hidung, kemudian mata, kemudian mulut. Dan sebagian ulama mengatakan telinga tidak perlu, tapi kalau maupun diberi juga tidak mengapa. Kenapa? Karena sudah ada wangi-wangian di dekatnya, yaitu yang di mata, hidung, dan mulut. Itu sekilas tentang memandikan. Kemudian juga jangan lupa kain penutup, kita misalkan, ya, yang cukup tebal, kain untuk menutupi apa? Aurat nanti. Kemudian tadi sudah
nanti sebelum kita praktek memandikan, mengkafani. Kafan kita siapkan 3 lembar. Itu untuk putra. Ya, cara mengukurnya tadi adalah panjang badan, mengurutkan panjang badan. Kemudian dilebihkan 1 meter, nanti 70 cm di atas, 30 cm di arah kaki. Kemudian kita sudah siapkan tali di sini untuk ngirit kain ya. Untuk ngirit kain ya, dan ada sambungannya. Untuk ngirit kain maka kecil-kecil, tapi yang saya sarankan agak 10 cm ya, panjangnya sekitar 150 untuk kita letakkan di 7 tempat atau 7 titik. Kemudian untuk perempuan itu perlu bikin kerudung. Kerudung itu yang berpendapat dengan 5 lapis ya, ada kerudung, ada baju kurung, kemudian ada apa? Sarungnya. Ya, kemudian 2 lapis kain yang lainnya. Pertama cara membuat kerudung di sini di teori dari orang-orang yang sudah berpengalaman, kerudung itu panjangnya 90, lebar menyesuaikan kain. 90 panjang menyesuaikan kain. Nanti cara meletakkannya adalah tengah-tengah kerudung. Kan 90 ya, berarti 45. Tengah-tengah kerudung itu di atas tali yang pertama. Di atas tali yang pertama, tali yang di sini. Itu tengah-tengah kerudung. Ya. Tapi tentunya sebelumnya sudah digelar 2 kain. Ya, digelar 2 kafan. Kemudian kerudung, ya, kerudung itu paling pertama, ya, paling pertama posisinya, ya. Kemudian setelah itu baju kurung. Nah, kerudung tadi meletakkannya bagaimana? Ini misalnya 90, maka 45 itu di tengah-tengah, gini, tengah-tengah, supaya nanti bisa ditekuk. Nah, tekuk kepala. Nah, begini. Ini kepalanya. Nah, kata kepala seperti ini. Ya, kerudung. Kemudian baju kurung. Baju kurung itu caranya membuatnya adalah diukur dari sini, pundak sampai ke lutut. 2 kali. Ya, 2 kali. Gini. Misalnya ini. Nih, misalnya seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Cara membuat kerung leher. Setelah kita ukur, misalnya ini panjangnya adalah pundak sampai lutut. Ini baju kita tekuk begini. Kain. Ketemu ujung. Ini dipotong 10 cm kali 10. Muter. Bulat. Kalau 20 cm 20 terlalu besar, nanti gelembreh. Menurut yang pernah berpengalaman itu cukup 10 cm 10 cm. Nanti kalau dibuka jadinya berapa? 20. Itu pas nanti di sini. Ya. Jadi begitu, kita tekuk begini, kemudian kita potong melingkar, seret. Nanti akan bulat. Nah, bulatan ini nanti kita letakkan di atas tali yang kedua. Ini. Kemudian kita buka lubang pas, nanti kepala tinggal masukkan, kemudian ditutup. Kemudian di atasnya ini kita buat sarung, ya. Sarung itu ukurannya kalau di sini menurut yang berpengalaman adalah lebar badan dikalikan 2,5. Lebar badan kali 2 tambah setengah, ini 2,5 lebar badan. Ya, nanti kita letakkan di sini. Demikian. Ala kulli hal, yang jelas itu sekilas gambaran tentang jilbab, baju kurung, kemudian apa? Sarung. Nanti sarungnya kita pakaikan, begitu. Kemudian baju kurung kita tekuk, lihatan kepalanya, kemudian kita kerudungi. Ya. Nah, kemudian baju setelah itu. Sekarang kita akan insyaallah ta'ala mulai mempraktekkan sebelum masuk ke dalam tadi, ya, sebelum masuk ke dalam tadi mengkafani, ada satu hal yang tadi saya lupa. Kalau perempuan itu harus disiapkan apa? Sisir. Sekiranya rambut harus disisiri, ya, supaya gampang untuk digelung, karena nanti harus digelung.
Disunahkan untuk digelung. Gelungnya gelung 3 bapak-bapak ya. Istri bapak-bapak kalau meninggal lebih dulu digelung 3. Digelung dan dikelabang ya, bukan digelung. Dikelabang, kepang. 1 di ubun-ubun. Ini. Ya, nasiyah. Kemudian 2 kayak tanduk. Jadi ke atas semua. Kemudian setelah dikepang dilempar ke belakang. Ya, dilempar ke belakang. Nah, itu untuk wanita. Ya, demikian wallahu taala alam. Sekarang kemudian kita siapkan apa tadi? Kain kafan. Berapa? 3. Cara ngukurnya? Panjang badan. Ditambah bagaimana panjang badan ngukurnya? Mulai dari silakan. Oh ya, talinya dulu Mas ya. Baik. Cara meletakkan tali adalah tali pertama ini untuk ujung kepala. Ya, nanti dari sini 1 jengkal itu untuk leher. 1 jengkal. Kemudian 1 jengkal lagi untuk dada. Ya, gini. Kemudian ujung kaki. Bagaimana? 1 jengkal. Itu untuk pergelangan kaki. Kemudian 1 jengkal lagi untuk demikian. Masuk sudah berapa ini? 7 ya, 7. Ini demikian. Ingat ujung kepala, leher, ya, dada, pinggang, ya, kemudian lutut atau ya lutut betul. Kemudian ini pergelangan kaki, ini ujung kaki. Sudah, setelah itu kita letakkan kainnya. Yang 70 di sini. Ini 70. Sisanya 30. Misal saja ini ya. Ini lihat. Ini nanti kepala kita letakkan di sini. Ini misal. Ya. Kurang lebihnya nanti mayatnya suruh geser-geser dulu. Yang ini kita geser maksudnya, ya. Tapi kalau ketika mengkafani harus betul-betul hitung dengan teliti supaya apa? Enggak bolak-balik angkat. Jadi betul-betul diukur. Diukur kafannya, kemudian diukur ininya. Harus betul-betul teliti. Naam. Monggo silakan. Ini sudah berapa? 2 kurang 1. Yang panjang. Ya. Ini laki-laki. Kenapa? Ya, ini ditumpuk begini ya. Ditumpuk rata. Itu kalau mayatnya kecil. Tapi kebanyakan mayat apa? Besar. Maka caranya adalah yang kedua kita geser. Ya. Tadi geser. Ya, pertemuan tadi idealnya itu 50 sebetulnya ya. Tapi udah begini enggak apa-apa. Nah, mudah-mudahan cukup gitu Pak Roni. Ya. Ya, begini ya. Khair, mudah-mudahan cukup. Walaupun kelihatannya ini juga kurang cukup. Ini lebar berapa ini? 90 itu kecil, ada yang 115. Ya. Taib. Yang ketiga, silakan. Sekarang yang ketiga, silakan. Ya, Mas, silakan. Ini mohon maaf ya, saya pakai ini, mohon maaf sekali. Ini caranya adalah ini, membuat ukuran sekitar 30 kali 100. 30 cm, 100 cm. Letakkan di tengah. Ya. Kemudian di sini diberi kapas yang ada wangi-wangian. Ya. Demikian. Yang putih aja. Ditekuk tolong.
Ini ya ibaratnya, coba Mas tiduran lagi. Afan ya. Kurang. Posisi tengah-tengah, ya. Ya, udah. Ya. Kurang maju. Ya. Ya, pas. Ya, tadi tutup auratnya. Gini ya. Ini kita letakkan di apa? Maluan dengan sarung tangan. Masukkan di kubul dan dubur ya, terutama lubang anus ya. Kita letakkan ini, atau kita letakkan kapas yang lebar di atas apa tadi? Di atas kain ini ya, popoknya. Jadi ini semacam apa? Celana pampers begitu. Kita tekuk ke sana. Angkat sedikit Mas badannya. Ya. Ya. Ya, sudah. Ini kita demikian. Ini sudah tertutup, sebetulnya bisa untuk kita apa? Kita tarik. Tapi untuk lebih aman lagi ya, nanti mulai dari kanan, sebelah kepala dulu ya. Kemudian ini mulai ditarik. Silakan. Ya. Terus kapas yang mana? Iya. Di wajah juga ada kapasnya, tadi seperti saya katakan. Ada kapas dengan pewangi ya, di mata, lubang hidung, lubang mulut. Khawatirnya akan keluar apa? Barang-barang yang merusak bau badan mayit ya. Demikian juga di telinga jika diperlukan. Kemudian kiri tadi ya, sudah. Kayaknya pendek sekali ya. Yes. Kemudian yang itu kanan ya. Ya. Bisa pendek sekali ini. Terlalu pendek. Ya, ada apa-apa. Yang ini Mas, yang kedua. Ya. Dikit. Sebentar. Ya. Ya, sudah cukup. Sudah cukup. Sekarang kiri. Yang kiri. Ini kan pendek sekali ya. Baik. Ala kulli hal ya. Mungkin cara meletakkannya yang kurang. Ini yang kedua apa sih? Nah ini. Yang kedua, ya. Yang kedua. Ya. Sekarang kanan lagi. Itu yang itu ditarik ke bawah. Udah? Ya. Ini caranya kalau sudah seperti ini, itu kita kencengan, situ ditarik Mas. Nah. Harus kenceng. Ya. Kemudian ini diikat. Ikatnya, cara ngikatnya simpul hidup, dan simpulnya di sebelah kiri. Simpul hidup dan di sebelah kiri. Tujuannya apa? Biar dibuka. Cara ngikatnya adalah bagian ujung. Yang kenceng set, ujung dulu. Ya, dua ujung ini. Ya, setelah itu ini kita tekuk. Kemudian, monggo silakan. Ini simpul sebelah kiri. Usahakan simpul di sebelah kiri. Ya. Kemudian leher. Ya. Sebelah kiri simpulnya. Afan ya. Jangan senyum, nanti lari orang. Ya. Simpul hidup. Ya, simpul hidup. Begitu. Nah, kurang panjang. Ya, memang harusnya sekitar 150-an. Ala kulli hal, ya, ini sebagai contoh saja. Ada kipas angin biar mayitnya enggak kesumukan. Sudah?